Pemirsa Seluciar TV, saat ini kita sedang berada di Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Kampung Jawa Tondano, dan bisa dilihat di belakang saya sudah ramai dengan warga Jaton. Antusias warga Jaton juga sudah mulai terasa di sini karena kali ini Jawa Tondano kedatangan tamu dan kedatangan seorang pendakwa yang luar biasa, yakni Ustadz Salim Afila. Sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang Ustadz Salim Afila. Selain dikenal sebagai pendakwa, beliau juga dikenal sebagai seorang penulis, di mana nama beliau mulai dikenal saat menerbitkan buku dengan judul Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah. Kunjungan Ustadz Salim Afila ke Kampung Jawa Tondano kali ini adalah dalam rangka ziarah sekaligus roadshow masjid-masjid yang ada di Sulawesi Utara atau bahkan di seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan dari beberapa hari sebelumnya. Tadi juga acara ini telah dibuka oleh penampilan hadrat tradisional dari anak-anak TPQ Al-Muflihun Kampung Jawa Tondano dan selawat Jawa khas dari Kampung Jawa Tondano. Jadi mari kita ikuti tausiah dan ceramah Ustadz Salim Afila malam ini. Kami perkenalkan, tadi nama saya Pras Purworo. Jadi ada keturunan Jawanya. Walaupun saya lahir besarnya di Jakarta, jadi bahasa Jawanya sedikit, tapi sepertinya lebih baik dari Bapak Ibu sekalian bahasa Jawanya saya. Karena sedikit yang bisa bahasa Jawa ya. Ya. Alhamdulillah, kami kalau saya Bapak Ibu, apa sih Masjid Nusantara? Kami lembaga pembangun pemakmur masjid di Indonesia, berdiri dari 2012. Jadi punya 4 program utama kami. Yang pertama, Masjid Kokoh. Kami concern kepada pembangunan renovasi masjid-masjid di Indonesia. Di Sulawesi Utara hadir, kami ikut membangun masjid di Pandula Hendo Manado. Kemudian kami juga ikut kontribusi membangun Masjid Agape di Minahasa Utara. Kemudian ada juga bangun Masjid Al-Furqan di Minahasa Tenggara. Jadi kurang lebihnya sejak 2019 kami hadir di Manado dan Sulawesi Utara, sudah membangun 10 masjid di Sulawesi Utara. Jadi minta doanya terus. Sejak pembangunan kami tadi bukan hanya di Sulawesi Utara, alhamdulillah baik dari Aceh, Sumatera Utara sampai ke NTT dan Papua, total kami sudah membangun sampai akhir 2022 itu 178 masjid. Alhamdulillah. Sadat al-afadil, hadrat al-mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, seluruh jamaah Masjid Baitul Makmur, seluruh warga dari Kampung Jawa Tondano dan sekitarnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Barakallahu fikum jami'an. Begitu para ayahanda tadi melantunkan sholawatan Jawa, saya merasa menemukan satu puzzle sejarah yang selama ini saya bertanya-tanya tentangnya. Bahwa pada 12 November 1828 dari arah Melangi yang ada di Yogyakarta menuju ke arah Desa Kembang Arum di wilayah Klaten, Kiai Mojo dan pengikutnya dijebak dan lalu ditangkap oleh Belanda yang dipimpin oleh Presiden Kedu F.G. Valk. Dalam catatan laporan yang disampaikan F.G. Valk kepada
Jenderal Hendrik Marcus de Kock, disampaikan bahwa pada saat dikepung di Kembang Arum, Kiai Mojo dan pengikutnya sudah siap mati, dan mereka semua melantunkan puji-pujian kepada Allah dan Nabi dalam nada tinggi yang memekik-mekik. Begitu sampai di sini, bertemu solawatan Jawa, saya ketemu puzzle itu, bahwa yang dilantunkan oleh Kiai Mojo dan para pengikutnya pada saat itu menjelang ditangkap di Kembang Arum adalah semacam ini, sebagaimana juga diceritakan oleh Pangeran Diponegoro di dalam babatnya. Kemanapun perjalanan jihad secara gerilya, perang Sabil yang disebut sebagai perang Diponegoro atau perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830, Kiai Mojo selalu membawa barisan rebana, yang dengan barisan rebana itu komando jihad disampaikan dan penyemangat perjuangan dilantunkan. Di Jawa, seperti mungkin juga MH Ainun Najib Cak Nun pernah menyampaikan, sudah jarang ditemui yang seperti ini. Dan alhamdulillah puzzle sejarah itu saya temukan di Kampung Jawa Tondano pada malam yang luar biasa ini. Mohon aplaus untuk Kampung Jawa Tondano. Kunjungan saya yang pertama tahun 2017 hanya berziarah dan mengunjungi masjid. Mungkin juga karena belum seterkenal sekarang, sehingga pada waktu itu tidak sempat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Belum sempat bertegur sapa dan berkenalan dengan warga Kampung Jawa Tondano yang tadi begitu kami datang menyuguhkan berbagai hidangan yang semua serasa nostalgia masa kecil, yang semua serasa tuturan ajaran yang kemudian disimbolkan dalam berbagai masakan. Dulu ketika di makam, saya susah diajak bergeser oleh panitia, karena rasanya memang syahdu tidak tergambarkan dengan kata-kata. Berziarah kepada beliau, merenungkan perjalanan hidup beliau, mengkhidmati bagaimana perjuangan dan pengorbanan beliau, sampai bermuhasabah tentang diri sendiri, betapa masih jauhnya kita dibanding apa yang telah disumbangsikan oleh para pahlawan. Rasanya tidak ingin meninggalkan Kampung Jawa Tondano dan khususnya makam beliau bersama para ulama lain dan para pengikut rahimahumullahu jami'an. Sampai saya diingatkan berulang-ulang oleh panitia, Ustaz, mohon maaf masih ada acara berikutnya, kita harus segera menuju ke tempat berikutnya untuk acara berikutnya. Maka tadi ketika melihat ayam dalam bentuk ingkung, kalau di sini apa namanya? Ingkong. Ingkong. Di Jawa dulu disebut ingkung karena dimaknai eling manekuk, dan ayamnya itu diikat dalam bentuk seperti seseorang yang hendak sujud. Maka eling manekung artinya ingat untuk selalu beribadah kepada Allah. Biasanya dimakan dengan sego wudu, nasi wudu. Kenapa wudu? Karena disucikan
setelah dibersihkan dengan air, dia berwudu dengan air, maka kemudian dia dicampur dengan santan, lambang kesucian. Putih ketemu putih, putih jasmaninya bersih, rohaninya juga bersih. Nasinya wudu, ayamnya sholat, sambelnya itu disebut sambel gepleng. Dari kedelai, ikan asin, garam, cabai, bawang ditumbuk, dan ikannya serta kedelainya itu digepleng-gepleng, dipukul-pukul sampai remuk, maka disebut sambal gepleng. Dan gepleng itu lalu dimaknai oleh orang Jawa sregep geleng-geleng. Sregep artinya rajin, geleng-geleng tahu artinya ya. Bukan sembarang geleng-geleng, tetapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang bahkan tadi juga dipraktekkan gerakannya oleh adik-adik kita dalam hadrah. Yang saya sepanjang tinggal di Yogyakarta sudah sangat jarang menjumpai hadrah dengan gerakan seperti itu. Yang saya ingat terakhir saya menyaksikannya sekitar tahun 1997, itu di pedalaman Kabupaten Purworejo. Persis seperti ini tadi. Maka betapa menarik-narik hati saya untuk tak beranjak dari sini. Warga kampung Jawa Tondano ini, dari sejak makanannya sampai hadrahnya, sampai sholawatan Jawanya, sampai makam para leluhurnya, magnet yang luar biasa bagi hati kami hari ini. Jazakumullahu khairan. Sekali lagi aplaus untuk kampung Jawa Tondano. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini dalam kehormatan yang luar biasa bisa duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bahkan penghormatan yang saya merasa tidak pantas untuk menerima sampai harus menandatangani prasasti panggung serbaguna di Masjid Baitul Makmur ini. Ya Rabbi, saya ini bukan pejabat, tidak punya jabatan formal, dan bukan siapa-siapa, tetapi Bapak Ibu dengan prasangka baik, karena Allah menutup aib-aib saya, karena Allah menyembunyikan dosa-dosa saya, berkenan untuk memberikan kehormatan itu kepada kami. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan, kami berdoa, mudah-mudahan semua langkah kita menuju Masjid Baitul Makmur ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kelompok manusia di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Kita adalah orang-orang yang sangat mengharapkan rahmatnya Allah, bukan hanya kasihnya,
tapi juga sayangnya. Karena rahmat Allah ada 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Diturunkan ke dunia dari awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk semua makhluk. Namanya kasih, tidak pilih-pilih. Semua dapat, semua beroleh. Yang 99 bagian melekat pada sifat Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Dia diberikan hanya kepada orang beriman dan bertakwa, disempurnakan kelak di surga, dicicip-cicipkan sejak di dunia. Maka kata Allah yarham ya Haji Zainuddin MZ, jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Dulu ada Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Dulu ada Qarun dikasih harta, tapi tidak disayang. Dulu ada Bal'am dikasih ilmu, tapi tidak disayang. Dulu ada Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Alhamdulillah, kita diberikan Allah kelimpahan, kenikmatan, kecukupan. Perhimpunan kita malam hari ini, Tabarakallah. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Ibu-ibu, kalau ada anak kita umurnya 3 tahun, minta petasan, korek api, gunting, pisau tajam, dikasih tidak? Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Mudah-mudahan kalaupun kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, belum dikasih sampai sekarang, maka semua itu karena sayang. Wahafat sumul malaika, dan berkumpul seperti ini. Malaikat-malaikat menaungkan sayapnya, memohonkan ampunan untuk kita. Ketika majelis selesai, mereka menghadap kepada Allah, memohonkan surga dan perlindungan dari neraka. Lalu mereka akan tetap tinggal di sisi Allah sampai kelak kita menghadap Allah. Maka mereka menjadi pembela-pembela kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu-ibu rajin majelis taklim, seminggu berapa kali Bu pengajian? Hah? Banyak kali. Seminggu berapa? 3? 2? Ada yang 3? Oke, kita hitung 3. Katakan setahun 50 minggu libur Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ada 3 kali 50, 150 malaikat yang sudah ibu-ibu kumpulkan untuk menjadi pembela di hadapan Allah. Belum Ramadan, ada kultum subuh, kultum tarawih, pengajian menjelang buka puasa. Berarti 3 kali 30, 90, ditambah 150, 240, ditambah tabligh akbar 250 tepat. Dalam setahun sudah mengumpulkan 250 tim pembela dari kalangan malaikat. Masya Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman turun kepada mereka. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Karena sumber ketentraman kita
Ingat Allah, ingat Khalik, pencipta kita. Kalau ingat makhluk, biasanya gelisah. Ingat makhluk, biasanya gelisah. Sandalnya baru pergi Jumatan. Kalau sepanjang khutbah ingat bahwa sandalnya baru, gelisah apa tenang, Mbak? Gelisah karena banyak orang pergi Jumatan berprinsip tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Ingat anak sendiri saja kadang gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri saja gelisah, yang ini jangan diteruskan. Ingat makhluk, ingat mobil, ingat motor, apalagi ingat cicilannya. Semua itu membuat gelisah. Tapi kalau ingat Allah, maka kita yakin Allah lebih besar dari masalah kita. Allah lebih besar dari kehilangan kita. Allah lebih besar dari kesedihan kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Maka hati menjadi tentram. Lupa sejenak utang-utang. Karena utang memang bukan untuk dipikirkan. Utang itu untuk dilunasi. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah mudahkan lunas utangnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah mudahkan dipenuhi hajat-hajatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan rizki berkah melimpah. Tentram karena mengingat Allah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan semoga Allah menyebut-nyebut nama kita semua pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dengan begitu mudah-mudahan kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Dengan begitu mudah-mudahan kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Dengan begitu mudah-mudahan Allah kenalkan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya, memberi minum kita dari telaga Al-Haudnya, memberi minum kita dari telaga Al-Kautsarnya, dan berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin amin Allahumma amin. Maka inilah majelis kita malam hari ini. Dan kapan terakhir saya ketemu pengajian ada janur-janurnya? Sepertinya di Jawa sudah tidak ada lagi kecuali pengajian menjelang pernikahan. Itu pun janurnya karena pernikahan. Padahal janur itu menurut orang Jawa, ja'an nur, telah datang cahaya. Maka sudah betul dia dipasang di majelis taklim, di majelis pengajian, di tabligh akbar. Ini yang perlu nanti saya hidupkan di Jawa. Karena janur adalah ja'an nur, telah datang cahaya. Masya Allah. Dan saya tidak ingin jauh-jauh. Malam ini yang disampaikan sudah seharusnya kita nisbatkan kembali kepada Kiai Mojo dan para pengikutnya yang mulia. Tadi di Masjid Agung Al-Falah sudah saya sampaikan secara ringkas kalimat yang saya kutip langsung dari Babat Diponegoro yang disampaikan oleh Kiai Mojo. Beliau mengatakan, ngantepi Islamnyo samnyo, ngelampai parentah dalil, hing Quran pan ayat katal. Ada yang tahu artinya? Ini persis kata-kata Kiai Mojo
ditirukan oleh Pangeran Diponegoro, ditulis di dalam babatnya. Jadi saya meriwayatkan dengan sanad membaca kitab Babat Diponegoro, dan kalimat ini adalah kalimatnya Kiai Mojo. Ngantepi Islamnya samyo. Ngantepi artinya memantapkan, Islamnya artinya keislamannya, samyo artinya kita semua. Hendaklah kita semua memantapkan keislaman kita. Yang kedua yang beliau sampaikan, melampaui perintah dalil dalam beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadisnya, sesuai dengan pemahaman dan bimbingan para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, hing Quran pan ayat katal, maka hendaklah juga banyak mentadaburi di dalam Al-Quran suratul Qital. Suratul Qital adalah nama lain dari suratul Taubah, yang di dalamnya terdapat inspirasi-inspirasi untuk terus berjuang, berjihad fi sabilillah. Ini luar biasa. Sebenarnya disampaikan begini perlu dijelaskan atau tidak? Saya kira kalau tidak perlu segera kita tutup acara kita. Perlu dijelaskan? Perlu. Baik. Yang pertama, beliau mengatakan ngantepi Islamnya samyo, bersama kita memantapkan keislaman kita. Maka kewajiban seorang muslim terhadap Islam ada 5. Apa sajakah itu? Yang pertama, mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan, mensyiarkan Islam. Yang kelima, bersabar di atas semua itu. Sampai di sini sudah jelas? Perlu lebih dijelaskan lagi? Kalau dipancing makin panjang nanti urusannya. Ngantepi Islamnya samyo. Beliau mengatakan bersama memantapkan Islam. Kewajiban kita terhadap Islam yang pertama, mengimani Islam. Maka kita semua yang hari ini dengan bangga menisbatkan diri dari keturunan para pejuang yang berjihad bersama Kiai Mojo. Dan Kiai Mojo bersama Pangeran Diponegoro yang mengatakan tentang perangnya aprang sapil amangun luhuripun agami Islam. Kami berjuang dalam perang sapil untuk membangun keluhuran agama Islam. Maka kita semua mengimani Islam seperti keimanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, bulan yang kita sedang berada di dalamnya sekarang, satu di antara 4 bulan haram, bahwa pada satu malam disebutkan oleh para ulama pada tanggal 27 Rajab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang disebut Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menghadap kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh, dan kemudian ketika bersimpu di hadapan Rabb-Nya Jalla Jalaluh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, memberikan penghormatan kepada Allah dengan at-tahiyat, segala penghormatan, al-mubarakat, segala pundi-pundi kebaikan, as-salawat, segala jaminan kebaikan, at-thayyibat, dan segala kebajikan itu lillahi, adalah miliknya Allah. Maka Rabbuna Jalla Jalaluh menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan juga rahmat Allah dan juga keberkahan darinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tidak pernah melupakan semua umatnya, membawa sertanya di dalam doa, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh semuanya. Tepat sebelum Rasulullah take off menuju Sidratil Muntaha, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa, maka beliau telah terlebih dahulu diperintahkan untuk mengimami salat. Jamaahnya, makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus, yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, seperti diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebelumku telah diutus sebanyak berapa Pak nabinya? Berapa nabi yang sudah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW? Berapa Bu? 24. Yakin? Nabi SAW mengatakan, telah diutus sebelumku 124.000 orang nabi. Dari 124.000 nabi, Allah memilih 315 orang rasul. Dari kesemua jumlah itu, Allah menyebut nama dan mengisahkan di dalam Al-Quran ini hanya 25 orang nabi dan rasul. Dari 25 orang itu dipilih 5 ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang memiliki keteguhan lebih daripada yang lain. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua itu, maka yang dipilih menjadi Imamul Anbiya'i wa Sayyidul Mursalin adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memimpin sholat para nabi dan rasul kesemuanya. Jadi Isra Mi'raj memang perintah sholat 5 waktu, tapi sebelum itu Nabi SAW dan para pengikutnya telah diperintahkan untuk sholat sejak awal risalah. Bahkan juga para nabi terdahulu telah disyariatkan sholat untuk mereka. 50 kali. Gak akan kuat umatmu ya Muhammad. Umatku yang lebih kuat-kuat, besar-besar saja gak mampu, apalagi umatku yang kecil-kecil karya warga kampung Jawa Tondano. Dak, kamu tolong naik lagi, hadap Allah lagi, minta keringanan. Naik lagi Rasulullah, kita tahu berulang kali, karena Musa terus mengatakan, gak kuat, berat, mintalah keringanan. Maka mudah-mudahan nanti kita di surga
disempatkan bertemu Nabi Musa alaihissalam dan mengucapkan kepada beliau jazakallahu khairan. Karena kalau beliau nggak protes, kita bisa sholat sehari semalam 50 kali. Sampai akhirnya 5 kali. Itu pun Nabi Musa masih bilang 5 kali saja terlalu berat. Ayolah minta rusa lagi, minta keringan lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah malu kepada Allah. Akhirnya kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tetapi ternyata Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia Jalla Jalaluhu menetapkan amalnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senilai dengan 10 kali lipat amalnya umat lain. Maka sholatnya 5 kali sehari sama dengan umat lain sholat 50 kali. Maka puasanya di bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. Nabi SAW kembali ke Makkah Al-Mukarramah menceritakan kisahnya, geger orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy geger, maka mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abu Bakar, selama ini kami menuduh sahabatmu itu yaitu Muhammad gila, tapi kami belum punya buktinya. Hari ini kami bawa bukti bahwa Muhammad benar-benar gila. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apa yang kalian ajukan sebagai bukti bahwa Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam gila menurut kalian? Kata orang-orang Quraisy, mosok toh dia tuh mengatakan semalam dia di Baitul Maqdis, sekarang dia sudah di Mekah. Kamu, ya Abu Bakar, pernah ke Baitul Maqdis? Pernah? Berapa lama perjalanannya? Paling cepat 15 hari sekali jalan. Kalau pulang pergi berarti paling cepat 1 bulan, kata Abu Bakar. Kalau begitu, apa ndak gila orang yang mengatakan semalam dia di Baitul Maqdis, pagi ini dia sudah bersama kita? Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Apakah kalian mendengar sendiri Rasulullah SAW mengatakan demikian? Swear, suprit, sumpah. Kami dengar sendiri Muhammad SAW mengatakan yang demikian. Kata Abu Bakar As-Siddiq, di luar harapan orang-orang Quraisy itu, kalau begitu saya percaya. Kata orang-orang Quraisy, yang gila tambah 1. Wahai Abu Bakar, bagaimana kamu percaya cerita yang tidak masuk akal? Semalam di Baitul Maqdis, sekarang di sini. Kalau Rasulullah Muhammad yang ngomong, saya percaya, kata Abu Bakar. Maka orang-orang Quraisy ini mengeroyok Abu Bakar, memukulinya, menghantamnya, menendangnya, menyikutnya, sampai Abu Bakar lebam-lebam wajahnya, kemudian jatuh tersungkur dan pingsan. Ditariklah dia, dibawa ke rumahnya, kemudian diperciki dengan air supaya siuman. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Abu Bakar, bagaimana keadaanmu? Maka Abu Bakar menjawab, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah sepertinya baik-baik saja. Saya belum lega kalau belum bertemu beliau. Papa saya, bawa saya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawa bertemu Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan berlinang air mata, mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa dengan dirimu? Bagaimana keadaanmu? Maka Abu Bakar menjawab, selama engkau baik ya Rasulullah, maka semua baik-baik saja. Mengimani Islam seperti ini, kita hendaknya mengimani Islam.
Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, kalau yang bicara begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya percaya. Itu yang pertama. Maka apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Al-Quran maupun Sunnahnya, saya percaya. Itu mengimani Esa. Yang kedua, mengilmui Esa. Wal ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. Ilmu diperoleh dengan belajar, fikih diperoleh dengan memahami. Maka kita selalu perlu hadir ke majelis ilmu, datang berguru kepada para ulama, menyimak berbagai nasihat, membaca apa yang bisa dibaca, baik itu buku, itu kitab, itu mungkin bahkan menyimak berbagai tausiah. Karena kita selalu perlu menambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi yang dibaca adik-adik, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, karuniakan manfaat kepada kami dalam apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Rabbi alimni alladzi yanfa'uni. Dan ya Allah, berikan kepadaku ilmu pada apa yang memberi manfaat bagi kehidupan. Maka belajar, tidak henti belajar, terus belajar. Karena memang bahkan ilmu itu tak habis-habis. Seandainya lautan menjadi tinta, didatangkan 7 lautan serupa itu, dan semua kayu di bumi menjadi pena, maka tidak akan habis kalimat Allah, tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Dulu orang belajar kepada Rasulullah SAW, para sahabat belajar kepada beliau, maka para tabi'in belajar kepada para sahabat beliau. Ada cerita menarik tentang betapa ilmu itu harus kita terus belajar. Al-Kisah seorang ulama tabi'in, imamnya penduduk Madinah, satu di antara 7 fuqaha utama Madinah, namanya Urwah bin Zubair bin Awam, putranya sahabat Zubair bin Awam dan Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Namanya Urwah bin Zubair bin Awam. Suatu hari dia bertanya kepada gurunya, dan gurunya adalah bibitnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bibi, ayat ini mengatakan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, maka barang siapa haji atau umroh, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Bibi, kata Urwah bin Zubair, kalau Allah mengatakan orang yang sa'i antara Safa dan Marwah itu tiada dosa baginya, maka berarti kalau dilakukan tiada dosa baginya, maka berarti kalau tidak dilakukan maka lebih baik. Berarti sa'i ini bukan termasuk rukun haji, wajib haji ataupun sunnah haji. Karena kalau dilakukan tidak ada dosa, maka kalau tidak dilakukan berarti lebih baik lagi. Betul ya logika kalimatnya? Dia bertanya,
Kalau dilakukan tidak ada dosa, berarti kalau tidak dilakukan lebih baik lagi. Ibunda kita Aisyah tersenyum. Wahai anakku, maka jangan engkau hanya membaca Al-Quran, tetapi ketahuilah kenapa ayat itu turun. Ketahuilah dan fahamilah dalam peristiwa apa ayat itu turun. Lalu ibunda kita Aisyah bercerita, ayat ini turun pada tahun ke-7 Hijriyah, ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan Umratul Qadha. Karena tahun ke-6 gagal dihadang orang Quraisy di Hudaybiyah, dipaksa untuk pulang kembali ke Madinah, gak jadi umroh, maka diganti sesuai klausul perjanjian Hudaybiyah, umrohnya tahun ke-7. Ketika mereka umroh di tahun ke-7 itulah, setelah tawaf selesai, mereka kemudian menuju ke tempat sa'i, naik ke Bukit Sofa. Begitu sampai di Bukit Sofa, lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sa'i bolak-balik 7 kali antara Sofa dan Marwah. Maka orang-orang Ansor dari suku Aus dan suku Khazraj mengatakan, ya Rasulullah, kami gak usah ikut sa'i. Kenapa kok tidak ingin ikut sa'i? Kenapa kok orang Ansor, suku Aus, suku Khazraj tidak mau ikut sa'i? Karena pada saat itu di antara Sofa dan Marwah masih terdapat berhala Manat yang sangat besar. Dulu di masa jahiliyah, orang Ansor, belum Ansor waktu itu, suku Aus dan Khazraj, kalau sa'i mereka turun dari Bukit Sofa, muterin berhala Manat, baru ke arah Marwah. Lalu turun dari Marwah, muterin berhala Manat, baru ke Sofa. Begitu seterusnya. Di dekat berhala Manat ada pohon, di situ mereka menggantungkan tulisan doa-doanya. Maka ketika tahun ke-7 mereka diperintahkan Rasulullah untuk sa'i, orang-orang Ansor ini ogah. Kami kalau nggak ikut gimana ya Rasulullah? Lah kenapa sih kok nggak mau ikut? Soalnya nggak enak. Kenapa kok nggak enak? Ketemu mantan. Mantan apa? Mantan sesembahan. Jadi ternyata memang ketemu mantan itu tidak enak, tidak nyaman. Di dalam hati mungkin deg-degan, dan mungkin dalam hati juga sudah ada bencian, sehingga orang Ansor tidak mau sa'i. Maka Allah lalu menurunkan firman-Nya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Sofa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah, gak ada hubungannya sama Manat, meskipun di situ masih ada berhala Manat, tapi kalian sa'inya karena Allah. Maka Allah mengatakan, tiada dosa baginya. Ketemu mantan itu tidak dosa, asal tidak ngapa-ngapain. Ketemu mantan berhala sesembahan juga tidak apa-apa, asal tidak ngapa-ngapain. Sehingga ayat ini turun di tahun ke-7 kepada orang-orang Ansor. Maka tiada dosa baginya sa'i antara Sofa dan Marwah. Masya Allah. Bukti bahwa seorang ulama tabi'in yang alim, yang faqih, kalau sekedar baca ayat, dan dia pakarnya bahasa Arab, ngerti ilmu tafsir, kalau tidak belajar kepada ahlinya ahli, intinya inti, bisa salah paham. Apalagi kok baca terjemah. Maka ngaji itu penting, berguru itu penting, berilmu itu dengan belajar, mengilmui Islam. Karena kita diperintahkan beriman dengan ilmu. Beriman dengan yang ajaib-ajaib itu boleh, tapi harus hati-hati. Kurang apa ajaibnya Bani Israel? Lihat tongkat jadi ular, lihat tangan bercahaya, lihat tukang sihir dikalahkan.
lihat lautan terbelah, lihat Fir'aun ditenggelamkan, lihat manna dan salwa turun dari langit menjadi makanan mereka. Menurut tafsir, manna itu makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Es krim bayangan saya. Lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Es krim. Salwa, daging burung panggang empuk langsung dari surga. Siang-siang di padang pasir makan burung panggang sama es krim, kan enak ya. Tapi dasar Bani Israel, ya Musa, la nasbiru ala ta'amin wahid. Ya Musa, kalau makanannya cuma satu macam menu, kami tidak sabar. Bani Israel ini kurang ajaib apa? Lihat kata, lihat darah, lihat belalang menghancurkan Mesir, semua diangkat pakai doanya Musa alaihis salam. Kurang ajaib apa yang mereka saksikan dari keimanan kepada Allah? Tapi lihat patung sapi dari emas bisa bersuara, bubar imannya Bani Israel. Maka karena itu Allah berfirman kepada umatnya Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Mengimani Islam, mengilmuni Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Apa yang sudah bisa kita amalkan, amalkan. Prioritas amalnya yang fardu. Karena yang fardu tidak bisa dikejar oleh yang sunnah berapapun banyaknya. Puasa Ramadan 1 hari ditinggalkan sengaja, bukan karena udzur, bukan karena perjalanan, bukan karena sakit. Aku lemes ya, nggak puasa aja. Aku kok males ya puasa hari ini, kan bisa diganti hari lain. Tidak bisa. Kalau ditinggalkan tanpa ada udzur, maka puasa seumur hidup, atau dalam riwayat puasa setahun penuh tanpa putus, gak bisa ganti 1 hari Ramadan. Sholat fardu 1 ditinggalkan sengaja tanpa udzur, maka semua dosa yang lain kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Dosanya membunuh, dosanya berzina, dosanya mencuri, dosanya korupsi, dosanya lari dari peperangan, dosanya semua dosa besar, makan riba, makan harta anak yatim, minum khamr, kalah dengan 1 dosa meninggalkan sholat. Ini bukan berarti kalau begitu yang tadi boleh Pak Ustaz, asal masih sholat toh? Bukan begitu. Tapi sebagai gambaran yang namanya fardu sangat mahal. Maka kalau ada amal fardu, laksanakan. Fardu itu yang utama. Jangan sampai karena ada keutamaan ini sholat duha, segala keutamaannya. Sholat duhanya semangat, sholat subuhnya tidak. Kata orang Jawa itu sabuan ora katoan. Pakai sabuk tapi tidak pakai celana. Yang celana itu yang subuh, duhanya itu sabuk. Harus bisa dipahami. Jadi mengamalkan, maka mengamalkan pertama ya fardu. Kalau yang fardu sudah, biasakan yang sunnah. Mulai dari yang ringan-ringan, yang kecil. Karena ahabul a'mali duamuhu wa iqamah. Amal yang paling dicintai Allah itu yang paling istiqomah, dawam, kontinu, terus menerus, jadi kebiasaan, dirutinkan. Itu paling dicintai Allah. Wa iqallah, meskipun kecil, meskipun sedikit. Saya 4 bulan ke depan mau membiasakan 1 saja amal sunnah, gak usah nambah yang lain.
biar terbiasa. Nanti kalau sudah itu ringan, baru nambah yang lain. Boleh. Mengamalkan itu dari yang fardu disusul yang sunnah. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan apa yang bisa kita sampaikan pada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Ibu-ibu gak usah cemburu, kok gak ada balighu anni walau ibu. Tadi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Memang tidak ada balighu anni walau ibu, gak ada. Tetapi intinya ajak yang baik-baik kepada teman-teman. Dan itu caranya al-qudwah qabla dakwah. Kalau bisa kasih contoh sebelum mengajak. Kalau bisa at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum mengenalkan. Traktir dulu, ajak makan, ngobrol akrab, jadi teman curhat, baru pelan-pelan kenalkan. Ketika kita terlihat bahagia karena sholat, dia akan tertarik untuk sholat. Ini orang kok ceria terus sih, pulang sholat berseri-seri terus sih. Apa sih yang dilakukan dalam sholat? Kalau sholat ngapain? Curhat sama Allah. Enak ya curhat sama Allah. Sholat. Mendakwahkan, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Aku belum bisa bacaan sholat, gak apa-apa, yang penting Al-Fatihahnya. Aku belum bisa bacaan sholat, memang harus dihafalin. Nih, haji, DRS haji, mau rifai, persolatan lengkap, harus hafal seminggu. Berat. Yang penting Al-Fatihah dulu, nanti pelan-pelan yang lainnya bacaannya ya. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Wabasyiru wala tunafir. Astagfirullah, udah jam 5:15, belum sholat juga. Memang potensial ahli neraka. Jangan. Beri kabar gembira, Masya Allah, mumpung masih ada waktu, sholat asarnya belum kan? Yuk. Habis sholat asar, nanti aku bikinkan pop nih. Beri kabar gembira, jangan dibuat lah. Menciarkan Islam, mendakwahkan Islam, dan sabar. Karena memang mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan pasti ada tantangannya. Pertama, ngantepi Islam Islam. Yang kedua, nglampahi perintah dalil, melaksanakan ibadah, amal soleh, istiqomah. Tadi resepnya, jangan langsung banyak, sedikit-sedikit. Yang penting istiqomah. Saya Pak Ustadz, pokoknya mulai sekarang mulai Ba'da Isya mulai menjelang subuh selesai. 3 malam berturut-turut, malam keempat kena tipes. Masuk rumah sakit, gagal istiqomah. Yang begitu itu kalah utama dengan yang mungkin bangunnya hanya setengah jam sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, 2 rakaat niat tahajud, 1 rakaat witir, tapi rutin. Keren. Infak, sekali infak langsung 1 miliar. Habis itu libur infak seumur hidup. Kalah utama dengan yang mungkin sehari cuma 5.000, 3.000, 2.000, tapi istiqomah, tiap hari tidak pernah absen, atau tiap pekan tidak pernah absen. Yang terpenting rutin. Saya mulai besok puasa Daud, lalu puasa Daud dapat seminggu kena malaria, opnam 1 bulan, gagal istiqomah. Maka saya Senin Kemis aja lah yang ringan. Masya Allah, di Manado teman-teman Muslim independen Manado di bawah pimpinan Ustadz
guru kita Rustam Hasan istimewa. Ada acara buka puasa sunnah. Jogja nggak ketemu saya buka puasa sunnah. Betul-betul jangan-jangan nanti lama-lama Manado, Serambi, Madinah. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Haram biasa buka puasa Senin dan Kamis. Istimewa. Amalnya istiqomah, niatnya diistiqomahkan juga. Niatnya lillahi ta'ala. Karena kalau amal istiqomah tadi, ringan-ringan tadi, itu lebih memudahkan untuk ikhlas daripada langsung besar. Kalau infak sehari 5.000, tapi tiap hari gak ada yang merhatiin, Bu. Gak ada yang sempat muji, Bu. Lama-lama hati kita terlatih. Ada lihat, ada gak lihat, infak. Ada yang muji, ada yang gak muji, infak. Tapi kalau infak kok langsung 1 miliar, agak susah menghindari wartawan. Agak susah menghindari orang yang muji-muji. Agak susah menghindari orang-orang yang bawa proposal kemudian. Begitu kan? Niat lurus, tulus. Lillah. Maka Rasulullah mengatakan, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman lebih bagus dari amalnya. Ibu-ibu niatnya lebih bagus dari amalnya atau amalnya lebih bagus dari niatnya? Hah? Niatnya lebih bagus daripada amalnya? Oke. Cek. Di dalam dompet ada uang 120.000 rupiah. Kotak infak lewat. Berapa yang masuk? 20.000. Baik, dicatat. Jumlah uangnya meningkat menjadi 125.000 rupiah. 100-an, 20 ribuan, 5 ribuan. Maka berapa yang masuk kota infak? Kok turun? Perhatikan ibu-ibu. Momen itu begini. Kota infak lewat. Masya Allah, ya Allah, tadi Pak Pras Purworo dari Yayasan Masjid Nusantara menceritakan Masjid Asyuhada di Bitung. Berapa budgetnya untuk bangun Masjid Asyuhada di Bitung, Pak Pras? 300 juta. Ya Allah, nawa itu saya pengen tanggung semua biaya pembangunan Masjid di Bitung itu 300 juta saya semua. Biar pahala orang yang sholat di sana mengalir ke saya semua. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu. Di dalam dompet tinggal 120.000. Itu masih untuk belanja 3 hari ke depan, ya Allah. Maha ampun ya Allah. Baru kuat 5.000. Masuk 5.000. Berapa niatnya, Bu? 300 juta. Berapa amalnya, Bu? 5.000. Mukmin karena niatnya lebih bagus daripada amalnya. Bandingkan dengan yang satu ini, kotaknya infak lewat. Aduh, kotak infak kok pakai usul lewat depan saya. Lalu mengeluarkan dompet. Aduh, nggak ada uang kecil, paling kecil 5.000. Wah, sayang banget. Lumayan bakso tusuk ya. Lalu masukkan ke kotak infak, nunggu ada yang lihat. Nih. Orang kaya infak. Masuk, digeser. Pertanyaannya, berapa niatnya? 0. Wong dia nggak ingin kotak infaknya lewat depannya. Kalau ada lewat depannya, kalau bisa nggak ada yang lihat. Kalau dia nggak masukin, kalau masukin dia carinya uang yang paling kecil. Iya kan? Niatnya 0. Amalnya berapa? 5.000, sama dengan yang tadi. Maka ini error karena niatnya lebih jelek daripada amalnya. Kalau orang mukmin niatnya lebih bagus daripada amalnya. Meskipun ya kalau bisa jangan jauh-jauh. Mosok niat 300 juta infaknya 5.000. Kalau bisa makin mendekati gitu ya, Bu ya, dengan yang dini ya. Ngelampaui perintah tadi. Kita berjuang bersama dan tadi di Quran 4 ayat katal kita lihat para syuhada yang berjuang mengorbankan harta dan jiwa dalam peristiwa perang Tabuk. Sayyidina Utsman sampai membekali 3.000 orang. Ada orang-orang yang menangis karena tidak bisa berjuang bersama Nabi.
Itu renungan-renungan kita. Karena saya sudah diperingatkan bahwa waktunya habis, Ustaz. Saya kira penjelasannya cukup sampai di sini. Agar kita masih bisa di waktu yang akan datang berjumpa lagi. Amin amin. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Ustadz Salim Afila. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, mungkin bisa minta sedikit tanggapan Ustadz setelah tadi melakukan ziarah ke makam Kiai Mojo, juga sholat berjamaah maghrib tadi di Masjid Agung Al-Falah, dan setelah itu lanjut lagi ke sini untuk roadshow masjid yang ada di Sulawesi Utara. Gimana nih Ustadz tanggapan khususnya untuk di Kampung Jawa Tondano ini sendiri? Masya Allah, seperti tadi kita sampaikan, saya merasa sangat seperti di rumah ketika di Kampung Jawa Tondano, dari berbagai hal ya, berbagai aspek. Dari ketika berziarah pun merasa sangat syahdu, ketika kemudian sholat di Masjid Agung dengan segala sejarahnya yang panjang juga kita sangat merasa mendapatkan berbagai pelajaran. Demikian pula ketika dijamu di sini di Baitul Makmur dengan ingkong dan lain sebagainya, makanan tradisional Jawa Tondano yang sangat dekat dengan budaya kami di Jawa, sampai kemudian tablik akbar di sini. Semua yang disajikan dari hadrahnya sampai sholawatan Jawa dan lain sebagainya menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan saya selama ini tentang puzzle-puzzle sejarah yang saya baca. Terima kasih. Luar biasa. Dan mungkin Ustadz, kan sebagai kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara ini umat Islam itu masih minoritas. Betul. Dan sekarang juga sedang banyak dibicarakan tentang moderat. Ya. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri nih, setelah melihat kondisinya langsung di Jawa Tondano dan warga yang ada di Sulawesi Utara, gimana sih sebenarnya kita sebagai warga yang masih dibilang minoritas untuk bisa bermoderasi itu sendiri dengan banyak tetangga-tetangga kita dan umat yang di sekitar kita? Saya kira kita kembali kepada suri teladan Nabi SAW. Beliau juga di Madinah tinggal dalam masyarakat yang majemuk, pada awalnya juga adalah minoritas, tapi bagaimana kemudian mengedepankan akhlak, mengedepankan adab yang baik, bergaul dengan menunjukkan bahwa Islam itu senantiasa rahmatan lil alamin. Kuncinya di situ, insya Allah kita akan lihat masyarakat di Sulawesi Utara, kaum muslimin bisa menjadi contoh tentang bagaimana toleransi beragama berjalan, insya Allah. Dan terakhir Ustaz, mungkin ada close statement, bisa 1 menit? Baik. Alhamdulillah, puji syukur rangkaian perjalanan dari safari dakwah dan ziarah di Sulawesi Utara ini bagi saya meskipun belum selesai memberikan satu rasa syukur yang sangat mendalam, kebanggaan tersendiri menjelajahi bumi Sulawesi Utara yang penuh dengan pelajaran. Jadi ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kami pada khususnya. Dan insya Allah kami senantiasa titip kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya kaum muslimin, untuk senantiasa menegakkan syiar Islam, beribadah dengan kokoh, menjaga akidah dengan baik, dengan tetap menjadi kaum muslimin yang senantiasa mendekankan akhlak dan adab dalam bergaul, apalagi di tengah masyarakat sebagai minoritas. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Baik, untuk memakmurkan masjid, yang pertama kita perlu melakukan pemetaan. Setiap masjid hendaknya memiliki database jamaah yang bisa dimanfaatkan untuk menyusun program-program yang efektif untuk menarik masyarakat ke masjid maupun bahkan mensolatkan, membuat menjadi sholat orang-orang yang belum sholat. Yang kedua adalah pelayanan, bagaimana masjid membuka diri untuk melayani jamaah dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga pemberdayaan, menata kaderisasi agar setiap unsur jamaah masjid bisa berperan dan bisa memberikan kontribusi. Terima kasih. Itu dia rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.